Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Novagianti dari 10 Akuntansi 3 akan menceritakan tentang sejarah Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan ikrar kebangsaan yang dirumuskan melalui sebuah keputusan Kongres Pemuda kedua di Jakarta pada 27-28 Oktober 1928. Ikrar ini adalah pernyataan kebangsaan pemuda-pemuda Indonesia dari berbagai latar belakang daerah, suku, dan agama. Menyatukan keyakinan mereka bahwa tumpah darah, bangsa, dan bahasa persatuan ialah Indonesia. Keyakinan itu lalu disebarluaskan untuk dijadikan asas bagi semua perkumpulan kebangsaan Indonesia setelah peristiwa Kongres Pemuda Kedua. Kongres Pemuda Kedua digagas oleh Perhimpunan Pelajar Indonesia atau yang disebut dengan PPKI, PPPI, sebuah organisasi pemuda yang beranggotakan pelajar dari seluruh Indonesia. Kongres ini bertujuan untuk memperkuat rasa persatuan dan kebangsaan Indonesia yang telah tumbuh di dalam benak dan sanubari pemuda-pemudi. Sebelum kongres digelar, para pemuda mengadakan pertemuan terlebih dahulu pada 3 Mei 1928 dan 12 Agustus 1928. Mereka membahas tentang pembentukan panitia, susunan acara kongres, waktu, tempat, dan biaya. Kemudian pertemuan itu menyepakati bahwa Kongres Pemuda Kedua akan diselenggarakan pada 27-28 Oktober 1928 di 3 lokasi berbeda, yaitu Gedung Katolik Jongelingen Bonn, Oost Java Bioskop, dan Indonesia Club Gebouw, Rumah Indekos, Keramat nomor 106. Keseluruhan biaya akan ditanggung oleh organisasi yang menghadiri kongres serta sumbangan sukarela. Selain itu, pertemuan juga menyepakati pembentukan kepanitiaan kongres dengan susunan sebagai berikut. Ketuanya adalah Sugondo Djojopuspito dari PPPI dan Wakil Ketua RM Joko Marsaid, Jong Java. Sekretarisnya Muhammad Yamin, Jung Sumatranen Bonn. Bendaharanya Amir Syarifuddin, Jong Bataks Bonn. Pembantu satunya Jonan Mahmud Tejaja, Jong Islami Ten Bonn. Pembantu keduanya adalah R. Katja Sungkana, Pemuda Indonesia. Pembantu ketiga adalah RCL Senduk, Jong Celebes. Dan pembantu 4 adalah Johannes Leimeja, Jong Ambon. Pembantu 5 adalah Muhammad Rajjani Suud, Pemuda Kaum Betawi. Rapat pertama, Gedung Katolik Jongelingen Bonn. Perceraian itu wajiblah diperangi agar kita bisa bersatu. Sambutan dari Sugondo Djojopuspito dalam pembukaan kongres. Rapat pertama, malam hari, Sabtu, 27 Oktober 1928 di Gedung Katholike Jongelingen Bonn, KJB. Ketua Kongres Sugondo Djojopuspito memberi sambutan. Ia berharap kongres ini dapat memperkuat semangat persatuan dan sanubari para pemuda. Acara dilanjutkan dengan uraian Muhammad Yamin tentang arti dan hubungan persatuan dengan pemuda. Menurutnya, ada 5 faktor yang bisa memperkuat persatuan Indonesia,
yaitu sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan. Rapat kedua, Gedung Osjava Bioskop. Di Indonesia ini mesti lebih banyak perubahan-perubahan dalam segala apapun juga. Kita harus membuang jauh-jauh itu tabiat, mempermanja anak-anak kita. Purnomo Wulan. Rapat kedua, pagi hari, Minggu 28 Oktober 1928 di Gedung Osjava Bioskop. Membahas masalah pendidikan. Kedua pembicara Purnowulan dan Samidi Mangunsarkoro berpendapat bahwa anak harus mendapat pendidikan kebangsaan. Harus pula ada keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan di rumah. Anak juga harus secara demokratis. Rapat ketiga, Gedung Indonesia Klub Gebau. Pramuka tanpa semangat kebangsaan bukanlah pramuka. Theo Pangemanan. Rapat ketiga, sore hari, Minggu tanggal 28 Oktober 1928, Sunario menjelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi selain gerakan kepanduan. Kemudian Ramelan mengemukakan tentang gerakan kepanduan yang tidak bisa dipisahkan dari pergerakan nasional. Gerakan kepanduan sejak dini mendidik anak-anak disiplin dan mandiri, hal-hal yang dibutuhkan dalam perjuangan. Theo Pengamanan menyampaikan bahwa pandu sejati adalah pandu berdasarkan semangat kebangsaan dan rasa cinta tanah air. Indonesia. Ini sebelum kongres ditutup, diperdengarkan lagu Indonesia Raya oleh Wade Rudolf Supratman melalui lantunan biola. Lagu tersebut disambut dengan sangat antusias oleh peserta kongres. Kemudian kongres ditutup dengan pembacaan sebuah keputusan oleh Sugondo Djojo Puspito. Keputusan ini dirumuskan oleh Muhammad Yamin. Keputusan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia. Kerapatan Pemuda Indonesia diadakan oleh perkumpulan-perkumpulan pemuda Indonesia yang berdasarkan kebangsaan dengan namanya Jong Java, Jong Sumatera, Pemuda Sumatera, Pemuda Indonesia, Sakarokun, Jong Islamitan, Jong Bataksbon, Jong Celebes, Pemuda Kaum Betawi, dan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Pembuka rapat pada tanggal 27 dan 28 Oktober tahun 1928 di negeri Jakarta. Sesudahnya mendengar pidato-pidato pembicaraan yang diadakan di dalam kerapatan tadi, sesudahnya menimbang segala isi-isi pidato dan pembicaraan ini, kerapatan lalu mengambil keputusan. Pertama, kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Setelah mendengar keputusan ini, kerapatan mengeluarkan keyakinan azas ini wajib dipakai oleh segala perkumpulan kebangsaan Indonesia. Mengeluarkan keyakinan persatuan Indonesia diperkuat dengan memperhatikan dasar persatuannya. Pertama, kemauan. Kedua, sejarah. Tiga, bahasa. Keempat, hukum adat. Kelima, pendidikan dan kepanduan.
dan mengeluarkan pengharapan supaya putusan ini disiarkan dalam segala surat kabar dan dibacakan di muka rapat perkumpulan kita. Istilah Sumpah Pemuda melekat pada keputusan Kongres ini. Makna yang terkandung adalah agar pemuda-pemudi Indonesia senantiasa mencintai tanah air di Indonesia, menjaga dan merawat persatuan kita sebagai sebuah bangsa, serta menjunjung penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.